Ibu. Ananda, kau akan segera memimpin dunia langit. Sesuai aturan bangsa langit, kau harus turun ke dunia fana untuk berlatih. Kali ini kau pergi, kau harus temukan wanita idamanmu. Keturunan dewa kita sangat sedikit. Kau adalah generasi ke-9999, satu-satunya penerus. Kau harus lanjutkan garis keturunan. Perbanyak keturunan untuk bangsa dewa kita. Aku mengerti. Hormat mengantar Tuan Buddha. Iya. Bau apa ini? Astaga. Bau busuk apa ini? Bau apa sih? Anak durhaka, kau berani lawan kata ayah? Ayah, aku gak mau nikah. Itu Tuan Mardi, dia berumur 70-an atau 80-an. Ayah mau aku jadi selir. Bukankah itu sama saja menyeret anak sendiri ke neraka? Aku gak mau. Tuhan besar, Nadira itu putri kandungmu. Kenapa kau tega banget? Diam kau! Ibu! Gak usah ikut bicara. Individu yang hina. Sudah dicarikan jodoh bagus, masih saja banyak alasan. Kakak, urusan pernikahan itu urusan orang tua. Ayah sudah siapkan jodoh untukmu. Kamu masih berani menolak? Kalau aku beda. Ayah sudah menyiapkan jodoh untukku. Aku nurut saja menikah. Ayah menikahkanmu dengan konglomerat di kota Kinyang jadi istri sah. Tapi aku malah dijodohkan dengan kakek tua jadi istri mudanya. Apa adil begitu? Nadira, Anak durhaka, kau harus nikah hari ini. Mau nggak mau kau harus nikah. Ayah, kalau ayah terus paksa aku bakal bunuh diri di sini juga. Biar orang lihat sendiri. Ayahku ini betapa jahatnya dia. Kau... Kalau kau nggak mau nikah sama Tuan Mardi, akan ku nikahkan kau sama pengemis paling hina di dunia ini. Meskipun menikah dengan pengemis, aku tetap nggak mau jadi selir siapapun. Baiklah. Itu siapa ya? Panggil aku ya. Kau, kemari. Kau mau istri nggak? Berani-beraninya mempermainkan aku. Mau. Nadira. Ibu, nanti kalau aku nggak di samping ibu harus jaga diri baik-baik ya. Boleh nggak? Kita minta tolong lagi sama ayah ya. Kita coba minta tolong lagi sama ayah. Sudahlah. Aku nggak mau minta-minta sama dia. Nadira. Ibu. Iya kak ya. Nirwana sampai menikah. Ada saja. Sama pengemis. Iya benar. Katanya sih sebenarnya dia mau dijadikan istri kedua Tuan Besar Mardi. Tapi putri sulungnya lebih baik mati daripada menyerah. Akhirnya, karena marah besar, ia langsung menikahkannya sama pengemis itu. Menurutku sih, gadis itu keras kepala. Walaupun Tuan Besar Mardi sudah tua, setidaknya dia kaya raya. Menikah dengannya pasti hidup mewah, nggak ada kekurangan. Sekarang malah menikah sama pengemis hina kayak gini. Apa bisa hidup enak? Iya juga ya. Benar juga ya. Mau hidup kayak apa coba? Terakhir aku tanya, yakin gak menyesal? Nggak menyesal. Ayo, pulang bareng. Aku ini pengemis, nggak punya rumah. Terpaksa bermalam di sini semalam. Kalau sudah menikah ikut suami.
Ini ada apa sebenarnya? Istriku, malam pertama itu sangat berharga. Ayo kita minum arak pernikahan. Tuan Muda, Dewi Langit Sembilan memanggil Anda. Baik, kau boleh pergi. Baik. Suamiku, kau sudah bangun. Nadira, aku ada urusan selama 7 hari. 7 hari lagi, aku pasti akan menjemputmu. Sudah 7 tahun berlalu. Kenapa suamiku belum juga kembali? Anakku, ibu menyerahkan cincin giok ini padamu sebagai simbol pemimpin tertinggi dunia dewa. Mulai sekarang, kau yang memimpin dunia dewa, bertanggung jawab atas seluruh dunia dewa. Baik, Ibu. Selamat Dewa Agung! Penobatan sudah selesai. Aku harus pergi ke dunia manusia. Kau sudah menyelesaikan masalah latihan. Kenapa masih mau ke dunia manusia? Aku punya istri di sana. Aku mau menjemput dia. Benarkah? Iya. Tidak kusangka. Sekali kau ke dunia manusia, kau malah membawakan ibu menantu. Sekarang ibu sudah punya menantu. Berarti ibu bisa segera menggendong cucu langit ya? Keluarga dewa kita turun-temurun hanya satu anak lelaki. Kamu sudah generasi ke-9999 satu-satunya penerus. Kalau istrimu bisa melahirkan anak dewa untuk keluarga kita, dia pasti jadi pahlawan besar di dunia para dewa. Benar-benar berbahagia. Cepat, siapkan hadiah yang mewah. Ananda, semua ini adalah hadiah pertemuan yang ibu siapkan buat menantuku. Buah persik abadi ini kalau dimakan bisa menambah umur 500 tahun. Minuman suci ini setetes saja bisa menyembuhkan segala penyakit. Mutiara malam ini adalah harta karun Laut Timur. Bisa membuat malam terang seperti siang. Cepat bawa semua hadiah ini dan jemput dia ke dunia manusia. Dunia iblis sedang kacau. Aku terpaksa pulang lebih awal untuk naik tahta. Sekarang sudah 7 hari berlalu. Pasti dia sudah menunggu lama. Mana ada cuma 7 hari. 1 hari di langit sama dengan 1 tahun di bumi. Berarti perempuan itu sudah menunggumu 7 tahun. Oh, astaga. Aku benar-benar lupa. Hei, Ananda! Hadiahnya belum kau bawa. Sepertinya ibu harus turun sendiri bawa hadiah dan jemput menantu bayiku ke dunia manusia. Nona Nirwana kau! Ibu! Gak berguna banget sih. Sudah seharian penuh, baju-baju ini masih belum bersih juga. Keluarga Nirwana gak pelihara orang malas.
Aku tiap hari kerja dari pagi sampai malam. Gak pernah ada waktu santai. Anak-anakku juga selalu ikut kerja terus. Kau jangan ganggu ibuku. Jangan ganggu ibuku. Jahat. Kalian dua anak liar ini berani-beraninya membantah aku. Hari ini kalian gak usah makan. Dulu kusuruh kau nikah sama Tuan Besar Mardi. Kau kekeh gak mau. Malah maksa nikah sama pengemis itu. Terus punya dua anak sialan ini. Sekarang pengemis itu kabur. Kau bawa dua anak pengemis makan gratis di rumah Nirwana. Dasar rendahan. Jangan asal ngomong. Dia cuma pergi ada urusan. Dia pasti bakal balik jemput aku. Pengemis bau begitu bisa urus apa sih? Nyonya, Rania dan Tuan Emas sudah pulang. Hah? Rania sudah pulang? Ayo, cepat sambut mereka. Minggir. Ibu! Nail, Ibu. Pengemis bau, jangan halangi jalan. Hah? Kalian gak apa-apa kan? Ibu. Suamiku, kapan kau pulang? Ayo. Kalian sudah pulang ya? Menantu Rania? Bu, aku datang menjemput ibu dan ayah ke pasar malam. Oh, baik. Ibu ganti baju dulu ya. Ajak ayahmu juga ke pasar malam. Menantu, cepat masuk dulu minum teh. Ibu mertua, aku bawain hadiah buat ibu dan ayah mertua. Aduh, menantuku sungguh terlalu sopan. Hari ini ada pasar malam Dewa Agung, ramai banget. Kita ke sana buat sembahyang ke Dewa Agung. Dewa pasti bakal melindungi keluarga Nirwana. Rezeki lancar, sehat dan panjang umur. Baik. Ayo, masuk dulu. Ayo, hati-hati jalannya. Kak Nadira memang nasibnya sial. Baru nikah, suaminya sudah kabur. Terpaksa bawa dua anak, pulang ke rumah makan gratis. Satu keluarga pengemis bau, cici. Bu, gimana kalau kita ajak mereka juga? Pasti Dewa Agung akan jagain keluarga Nirwana. Harus. Bu, orang kayak gini harus sering disuruh kerja. Memang Rania paling pintar. Sudah, ayo cepat naik tandu. Jangan sampai telat jam baiknya. Iya, baik Tuan. Ayo kita pergi. Oke, Iya. baik. Ayo ikut Saya berangkat. di sebelah sini. Ayo. Iya, terima kasih ya. Oh iya, bentar. Iya, terima kasih. Ayo ikut aku. Ya ampun, bukankah itu darah keturunan Tuan Muda? Kenapa ke dunia manusia? Muda apanya? Tuan Muda sudah resmi naik takhta, menguasai dunia dewa, dan menjadi Dewa Agung. Kakak, tempat ini sangat familiar ya? Iya, rasanya seperti pulang ke rumah. Mohon Dewa Agung memberkati keluarga Nirwana kami. Rezeki lancar, panjang umur, dan sehat selalu. Anak durhaka, ngapain kau masih berdiri di situ? Cepat bawa dua anak liar itu ke sini, berlutut dan memberi hormat. Kalau sampai menyinggung Dewa Agung, kau pasti tidak akan dimaafkan. Anak liar yang cuma punya ibu tanpa ayah. Benar-benar tidak tahu diri. Kau ini... Dua Tuan Muda kecil, jangan! Dua Tuan Muda kecil, jangan! Benar-benar nggak boleh! Mana berani menerima kehormatan sebesar ini dari anak dewa! Suara api itu. Wah, ada apa ini? Ayo. Apa ini? Apa yang terjadi? Ampun. Ada ledakan. Paginya pecah. Kalian gak apa-apa kan? Ya ampun. Apa ini pertanda buruk? Patung dewa meledak. Pasti ada yang membuat Dewa Agung murka. Makanya patung dewa sampai meledak. Membuat Dewa Agung marah. Kotak yang kita bisa hancur nih. Iya benar.
Dewa Agung, jangan marah. Ampun, Dewa Agung. Mohon jangan marah. Jangan marah, Dewa Agung. Mohon ampun. Dewa Agung sedang murka. Ini, apa keluarga Nirwana kita juga bakal ikut kena sia? Kita ini keluarga pedagang. Dewa Agung itu sudah seperti orang tua kedua buat kita. Jangan sampai menyinggung perasaan beliau. Iya, betul. Sebenarnya siapa sih yang sudah membuat Dewa Agung marah? Oh, itu mereka. Dua anak kecil itu. Bukan mereka. Anak-anak yang lahir dari pengemis mengotori gerbang kuil Dewa Agung. Makanya bikin Dewa Agung murka. Anak-anak seperti ini nggak pantas masuk ke kuil Dewa Agung. Anak durhaka, berani-beraninya kau membuat Dewa Agung marah. Bisa-bisa rezeki keluarga Nirwana jadi jelek. Jangan sakiti ibuku! Sini. Anak liar. Lepasin aku! Jangan lepasin aku! Bocah kurang ngajar. Aku memang sengaja nyakitin ibumu. Kau mau apa sama aku, ha? Wanita jalan kau lahirkan dua anak liar ini sampai patung dewa meledak karena kalian. Aku bakal suruh ayah usir kalian dari keluarga Nirwana. Tuan besar, mereka itu cucumu juga. Tolong maafkan mereka. Hah! Wanita jalang, ini semua salahmu. Punya anak perempuan hina. Terus anak perempuan itu lahirkan dua bocah hina ini. Anak hasil pengemis nggak pantas dibawa ke kuil Dewa Agung. Kalau sampai menyinggung Dewa Agung, bisa ganggu bisnis keluarga Jino. Aku nggak bakal maafin kalian. Bocah kurang ajar. Cepat sujud minta maaf sama Dewa Agung. Jangan! Berani banget kau perempuan galak. Berani nyakitin anak Dewa Agung. Perempuan galak, cepat lepasin! Aku mau munculin diri. Aku harus hentikan mereka. Kalau kita muncul di sini, nanti rakyat bisa takut. Menakuti manusia juga melanggar aturan langit. Aduh, gimana ini? Masa aku diam saja melihat Lail dibully? Lepaskan aku! Lepaskan dia! Lail, kau nggak apa-apa kan? Kau? Dasar anak kurang ngajar. Berani-beraninya dorong aku. Mimi, kau nggak apa-apa? Ibu! Anak durhaka, orang-orang, tangkap dia untukku. Lepaskan aku! Jangan sakiti ibuku! Sujud sana. Hari ini, kalau kepalamu nggak berdarah, jangan harap bisa keluar dari kuil Dewa Agung ini. Hari ini darah kalian akan dipakai buat persembahan ke Dewa Agung. Orang rendahan. Nggak kapok-kapok sebelum lihat mayat ya? Berani-beraninya menyinggung Dewa Agung. Dosa kalian pantas dihukum mati. Kumohon lepaskan mereka. Kumohon banget. Minggir. Aku nggak peduli. Aku mau muncul sekarang juga. Selamatkan Lail. Aku juga mau muncul. Biarpun harus melawan takdir, aku sudah siap. Kalau gitu bareng Ayo. aja. Tunggu dulu. Sepertinya aku rasakan kekuatan dewa yang sangat besar turun ke sini. Berhenti! Salam hormat Dewa Agung. Dewa Agung. Jangan takut, gak bakal ada yang sakit kamu. Siapa kau? Dia tinggi banget, kayak dewa aja. Dua anak kecil ini, kenapa rasanya begitu familiar? Dasar pengemis bau. Ternyata kau belum mati juga. Pengemis hina kayak kau, berani-beraninya datang ke kuil Dewa. Cepat pergi dari sini, biar nggak mencemari nama baik kuil Dewa ini. Pengemis bau. Pakaiannya aneh banget. Entah mencuri dari mana bajunya. Kayak orang main sandiwara saja. Pakaian ini aku pernah lihat di Pavilion Selatan. Itu kan kostum Dewa Agung. Pengemis ini benar-benar gila uang. Berani-beraninya dandan menyerupai Dewa Agung. Lumayan juga, mirip aslinya. Hah. Lihat tuh, benang emasnya. Hah. Mutiara malam itu. Persis kayak asli aja. Kalau gini nggak kelihatan palsu atau asli. Atau coba aja gigit satu kali. Iya, coba gigit aja. Ini beneran kok.
Dasar nggak ngerti apa-apa. Pengemis bau kayak kau. 1 koin aja nggak punya kan? Mutiara malam segede ini kelihatan banget mahal. Pasti palsu ini. Hah? Pengemis bau. Jangan bikin malu di sini. Cepat keluar dari sini. Dan kau anak durhaka, mulai sekarang hubungan ayah anak kita putus. Jangan bilang ke orang-orang kalau kau anakku. Aku nggak punya anak perempuan nggak tahu malu kayak kau. Ayah, apa salahku sampai dibilang gak tahu malu? Aku udah jodohin kau sama orang baik, tapi kau nggak mau, malah maksa nikah sama pengemis hina kayak dia. Bukannya itu nggak tahu malu? Kau mau aku nikah jadi selir Tuan Mardi yang sudah 78 tahun. Itu yang kau sebut perjodohan. Ayah, bahkan harimau aja nggak makan anaknya sendiri. Di dunia ini nggak ada ayah kayak kau. Kau masih berani ngelawan aku? Aku di sini. Kau masih berani mukul dia? Wah, dia hebat banget. Dia lagi lindungi ibu. Kenapa kalau aku main tangan? Kau cuma pengemis bau. Mau ngapain juga nggak bakal bisa apa-apa. Perempuan jahat, beraninya kau sakiti ibuku. Ayahku nggak bakal diam aja. Ayahmu itu cuma seorang pengemis bau. Dia bisa apa sama aku? Gawat, Dewa Agung marah. Langit runtuh, bumi retak, gak ada yang bisa tumbuh lagi. Orang-orang biasa ini keterlaluan banget. Berani-beraninya nindas ibu langit 9 kita. Aku harus muncul sekarang. Aku harus kasih pelajaran untuk manusia-manusia buta ini. Tenang dulu. Berani-beraninya kau pukul dia. Dia cuma kayak anjing peliharaan keluarga Nirwana. Aku mau mukul dia, ia suka-suka aku. Kau! Ya ampun, ada guncangan apa ini? Astaga, ampun. Patung Dewa Agung berguncang. Ada yang bikin Dewa Agung marah. Barusan patung anak rezeki dan putri naga meledak semua. Sekarang patung Dewa Agung juga berguncang. Pasti ada yang bikin Dewa Agung marah. Waduh, gawat nih. Rakyat kota Kinyang. Jangan-jangan bakal kena sial juga. Iya benar. Dewa Agung, jangan marah. Jangan marah. Mohon tenang ya. Dewa Agung, mohon tenang ya. Keluarga Nirwana dari dulu selalu sangat menghormati Dewa Agung. Kami sama sekali tidak berani kurang ajar pada Anda. Kalau Anda marah, silahkan lampiaskan saja pada kedua perempuan ini. Dewa Agung, mohon jangan marah. Keluarga Cidu kami ini, keluarga pedagang besar. Setiap hari selalu memuja berbagai dewa. Kami selalu membakar dupa, tidak pernah lalai. Mohon Dewa Agung bisa melihat kebenarannya. Kalian sembah Dewa Agung semua demi uang, tapi kalian tidak tahu. Yang paling dibenci Dewa Agung itu adalah orang yang tidak punya hati dan tidak adil. Dasar pengemis rendahan, berani-beraninya bicara sembarangan. Kalian sudah menyinggung Dewa Agung. Sebentar lagi pasti mampus. Masih saja berani ngoceh di sini. Hari ini, saya bakal kasih pelajaran buat kalian. Biar Dewa Agung puas. Saya mau lihat. Kalian bisa apa sama saya? Kalian berani berbuat sewenang-wenang begini. Nadira ternyata mengenali aku. Di langit ini penuh dengan dewa dan Tuhan. Tak peduli apa yang mereka jaga, pada akhirnya tetap berpegang pada kebaikan dan keadilan. Kalian berani berbuat jahat di depan patung Dewa Agung. Apa kalian gak takut menodai kesucian para dewa? Atau kalian pikir Dewa Agung itu buta, gak bisa lihat kejahatan yang kalian lakukan? Ibu Langit 9 bilang Dewa Agung itu buta. Istriku, Dewa Agung itu bukan buta. Suamiku, tenang saja. Aku gak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kalian memang pandai memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas kalian yang menabrak Dewa Agung. Kami hanya menjalankan keadilan atas nama langit. Kalian malah bilang kami yang berbuat jahat. Itu benar. Kami memang menegakkan keadilan atas nama langit. Mewakili Dewa Agung untuk membalas. Pengemis rendahan ini berani-beraninya memukulku. Pengawal! Kau ini benar-benar hina. Bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Berani-beraninya sok berkuasa di depanku. Hari ini aku akan memberi pelajaran yang pantas. Biar kau tahu langit itu tinggi, bumi itu luas. Dan kau juga. Hari ini aku akan mematahkan kakimu. Biar kau kapok. Jangan sembarangan ngomong di luar lagi. Menjelekkan nama baikku.
Tuan besar, Nadira itu darah dagingmu sendiri. Diam! Kau itu ayah dari istriku. Kita ini satu keluarga. Kenapa kalian memperlakukan dia seperti ini? Cih! Siapa juga satu keluarga sama kalian? Kalian sudah menyinggung Dewa Agung. Jangan bawa aku. Barusan aku sudah putus hubungan ayah anak dengan anak durhaka ini. Semua yang hadir di sini bisa jadi saksi untukku. Orang macam kalian sama sekali nggak pantas disamakan denganku. Kalian pasangan hina ini jangan harap bisa numpang nama atau cari muka sama kami. Kalian sudah menyinggung Dewa Agung. Tinggal tunggu mati saja. Hajar mereka! Gawat, waktu turun ke dunia aku lupa membuka segel. Kekuatanku cuma 10.000 dari aslinya. Ngapain bengong? Hajar mereka! Jangan sentuh Dewa Agung kami! Nadira, Ibu! aku mau muncul. Aku harus lindungi Dewa Agung. Bahaya. Sekarang aku cuma manusia biasa. Kalau mau pukul aku aja. Jangan sakiti suamiku. Hancur. Mundur. Rasakan. Mau mati ya? Biar aku kabulkan. Hajar dia! Ibu! Kenapa ini? Kok aku nggak bisa gerak? Heh? Ngapain bengong? Hajar dia buat aku! Ada apa ini? Hah? Ini... Jangan-jangan kena guna-guna. Guna-guna apaan? Pengemis ini nggak tahu belajar trik dari mana. Aku nggak percaya dia bisa bikin kita semua nggak bisa gerak. Pengawal! Wah, makin ramai aja nih. Tuan Besar Nirwana sama menantu keduanya hari ini mau bunuh menantu pengemis itu. Pengemis itu memang nggak tahu diri. Mending aku kalah terus bawa istri sama anak pergi aja. Malah ngotot mau cari keadilan. Iya, Siapa sih yang nggak bilang begitu? Mau lihat kau masih punya trik apa lagi? Hari ini darahmu bakal aku pakai buat persembahan ke Dewa Agung. Kalau kalian bisa sujud 100 kali, mungkin aku bisa mengampuni kalian. Ayah, mereka sudah membuat Dewa Agung marah. Mana mungkin bisa dimaafkan? Sujud 100 kali tetap nggak bisa. Tuan besar, Nadira itu darah dagingmu sendiri. Kau tega seperti ini? Minggir! Dasar pembawa sial! Ibu nggak apa-apa? Nyonya Nirwana, ibuku itu istri sah. Berani-beraninya kamu mukulnya. Memangnya kenapa? Bukan pertama kalinya juga. Kau... Semuanya serang! Ibu! Nadira, mereka panggil kau ibu. Jangan-jangan Suamiku, 7 tahun lalu setelah kau pergi, aku baru tahu kalau aku hamil. jadi mereka itu anak-anak kita. Layul, Mimi, ayo cepat panggil ayah. Ayah! Ayah! Aku jadi ayah. Ayah! Aku jadi ayah. Beneran aku jadi ayah. Aku jadi ayah. Itu cahaya suci milik anak Dewa Agung. Biasanya anak Dewa Agung selalu tenang. Kenapa kali ini begitu heboh? Jangan-jangan ada masalah besar. Anak baik. Ayah janji mulai sekarang gak akan biarkan kalian dibully orang lagi. Sudah mau mati masih sempat panggil ayah? Panggil aja terus. Sebentar lagi juga nggak bisa dengar lagi. Hah, hari ini aku bakal bikin kalian semua banjir darah di sini dengan darah segar. Padamkan amarah Dewa Agung. Serang! Berhenti! Kita selamatkan mereka. Baik. Nadira! Ibu! Nadira! Nadira! Nadira!
ini. Gawat, gawat. Dewa Agung bakal marah nih. Kotak Kinyang habis sudah, dunia manusia tamat. Dewa Agung mohon tenang. Dewa Agung akan menurunkan hukuman. Kotak Kinyang kita bakal kena. Gimana ini? Habis sudah habis. Jangan-jangan kota Kinyang bakal kebanjiran atau kuil Dewa Agung dibantai. Sebenarnya ada apa sih ini? Apa sih? Tentu saja gara-gara mereka. Mereka bikin Dewa Agung marah. Penghabis bau. Berani-beraninya menyinggung Dewa Agung. Hari ini akan kubunuh kau. Bunuh mereka, biar Dewa Agung puas. Serang! Dasar pengemis bau. Dari mana kau belajar ilmu sesat itu? Berani-beraninya berbuat jahat di kuil Dewa Agung. Gak takut Dewa Agung ngasih hukuman ke kalian? Di seluruh 4 lautan dan 3 dunia 6 alam ini, belum ada yang berani ngasih hukuman ke aku. Sombong banget. Hari ini akan kubunuh kau. Jangan bunuh ayah! Jangan bunuh ayahku! Anak Dewa Agung sekarang sudah bisa melindungi Dewa Agung sendiri. Tuan Jino, suamiku. Ayah hebat banget. Kau ini monster. Entah dari mana datangnya mereka. Jadi binatang jadi-jadian begini. Di siang bolong terang benderang begini, berani banget bikin onar. Aku mau lapor ke kerajaan. Biar kau ditangkap. Dengar-dengar, Bango Putih sudah sampai di kota Kinyang. Bango Putih itu guru besar kaisar, bisa terhubung ke surga dan neraka. Dia itu dewa hidup, pasti bisa menangkap monster ini. Benar juga. Cepat panggil Bango Putih. Bango Putih? Tuan muda, aku ini Bango Putih, guru besar negeri Hana. Sudah berlatih 1000 tahun. Hari ini bisa ketemu Tuan muda. Ini benar-benar kehormatan besar buatku. Silakan angkat kepala. Aku nggak berani. Jabatanku rendah. Nggak berani menatap wajah mulia Tuan muda. Cuma peran kecil. Berani-beraninya mau nangkap aku. Putih itu cuma orang kecil. Sombong banget kau. Tuan Bango Putih itu punya kekuatan luar biasa. Nggak ada yang nggak bisa dia lakukan. Bahkan para dewa pernah dia temui. Pak Ayah, matamu benar-benar buta. Dewa Agung kita itu pemimpin para dewa. Bango Putih itu apa sih dibanding Dewa Agung? Aku mau muncul sekarang juga. Aku mau kasih pelajaran buat orang tua buta ini. Tenang dulu, tenang. Lihat saja nanti pengemis bau. Nggak tahu diri banget. Tunggu aja kau bakal mati. Sama kayak perempuan jalang ini. Suamiku. Setelah aku pergi, kau harus jaga baik-baik anak kita, juga ibuku. Nadira, jangan takut. Aku nggak akan biarin kau kenapa-napa. Nadira jauh. Sial, kekuatan asliku belum pulih. Aku belum bisa sembuhin Nadira sepenuhnya. Sekarang cuma bisa menstabilkan keadaannya. Aku bakal bawa kamu balik ke kayangan sekarang juga. Ayo ikut ayah. Mau pergi? Nggak semudah itu. Kejar! Dasar pengemis. Udah nutup jalan rezeki keluarga Nirwana. Masih mau kabur. Hari ini kalau nggak dipukulin sampai mati, gimana bisa rendahin amarah Dewa Agung? Bener banget. Mau kabur, harus tanya dulu sama kami. Keluarga Nirwana dan Jino setuju nggak? Belum lagi warga kota Kinyang. Mereka setuju nggak? Kau udah menyinggung Dewa Agung. Hingga membuat bencana turun dari langit. Kau jelas-jelas mau membunuh kami, warga kota Kinyang. Pengemis bau! Berani-beraninya nyenggol Dewa Agung. Jangan harap bisa kabur. Iya benar. Tunggu sampai Tuan Bango Putih datang, biar dia beresin kau, dasar siluman. Tangkap dia dulu. Jangan sampai dia kabur. Iya, itu benar. Tangkap dia. Dasar rakyat bodoh atau apa-apa. Gak bisa bedain siapa yang di depan mereka. Orang yang mereka kejar-kejar itu sebenarnya Dewa Agung sendiri. Aku bakal bikin dia gak ketemu kuburannya. Tenang. Tangkap dia. Bodoh banget.
Gak bisa bedain dewa sama siluman. Masih berani-beraninya teriak-teriak mau bunuh aku. Kalian selama ini juga. Begitu ke istri dan anak-anakku. Siluman! Siluman! Tangkap dia! Tangkap dia! Kumohon lepaskan putriku dan menantuku. Putriku terluka parah sekali. Aku harus bawa dia ke tabib. Menurutku, lebih baik dia mati saja. Masih mau ke tabib segala. Iya, betul. Kamu ini pembawa sial. Cepat mati saja. Istriku itu anak kandungmu sendiri. Kenapa kamu begitu kejam padanya? Mulutmu cuma teriak, pukul, dan bunuh. Sama sekali gak ada rasa keluarga. Hah, perempuan ini sejak lahir sudah bawa sial buatku. Sudah dijodohkan baik-baik, tapi dia nggak mau nurut. Memang keras kepala, mati juga nggak apa-apa. Waktu aku baru lahir, kau kalah judi. Langsung bilang aku pembawa sial. Selama bertahun-tahun ini, kau cuma bisa pukul dan maki aku. Gak ada sedikit pun kasih sayang. Aku gak anggap kau sebagai ayahku. Kau sama sekali gak pantas jadi ayahku. Kau... Nadira. Nadira. Wanita ini, siapapun yang kena pasti sial. Keberuntunganmu hilang itu karena kau sendiri yang jahat. Apa hubungannya sama dia? Kau... Mereka menantang Dewa Agung, makanya langit jadi kacau balau. Kalian lihat sendiri, tak lama lagi kota Kinyang ini akan terendam banjir. Tidak lama lagi, kota Kinyang ini akan terendam banjir. Ayo semuanya, kita tangkap pasangan itu untuk minta maaf kepada Dewa Agung. Benar. Manusia bodoh memang lucu. Dewa Agung belum pulih kekuatannya. Apa ini nggak bahaya? Ayo kita muncul aja. Atau sebaiknya lapor ke Ibu Langit 9. Biar beliau yang putuskan. Boleh. Cepat, kita panggil Ibu Langit 9. Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Suamiku, cepat bawa anak-anak dan ibu pergi dari sini. Jangan pedulikan aku. Nadira, jangan takut. Tangkap dia! Bawa putih datang! Dia! Kalau kakek tua ini tahu diri, bantu aku keluar dari masalah ini, aku kasih dia kekuatan 1000 tahun. Bangau Putih sudah datang. Kami rakyat kecil menyapa Bangau Putih. Semoga Bangau Putih panjang umur. Apa benar begitu? Tuan Bangau Putih, memang dia. Sampai mengganggu Dewa Agung, jadi langit pun kacau balau. Angin kencang dan hujan deras terus turun. Apa? Perubahan besar di langit. Ini semua gara-gara orang ini. Benar, memang dia pelakunya. Ya, bukan cuma itu. Dua anak haramnya juga bikin patung anak rejeki dan putri naga meledak. Bahkan patung Dewa Agung itu pun ikut bergoyang. Kurang ajar. Siapa yang berani-beraninya sampai menyinggung Dewa Agung? Ya mereka. Sepasang pengemis hina ini membuat Dewa Agung murka. Mereka menabrak Dewa Agung. Bahkan bikin seluruh warga kota Kinyang ikut kena getahnya. Tuan Bangau Putih, tolong bela kami. Mohon Tuan Bangau Putih bela kami. Dasar iblis, berani-beraninya melawan Dewa Agung. 100 nyawamu pun tak cukup buat menebus dosa. Hari ini, aku akan menghabisimu. Sepertinya si tua ini sudah mengenali aku. Tuan Bangau Putih, cepat usir makhluk jahat ini. Melawan Dewa Agung, dosanya tidak terampuni. Tuan Bangau Putih, Anda kenapa? Jangan-jangan Anda kena pengemis ini? Kurang ajar. Mana mungkin aku kenal orang seperti dia? Dandan diri sendiri seperti Dewa Agung. Pantas saja berani nabrak Dewa Agung. Menurutku kamu cuma meniru tanpa malu. Memalukan banget. Kau nggak kenal aku? Kurang ajar. Di depan aku masih berani ngaku-ngaku sebagai aku. Aku Bangau Putih. Guru negeri Hanan sudah berlatih 1000 tahun.
Hari ini bisa bertemu dengan Dewa Agung adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Angkat kepalamu. Saya nggak berani. Saya cuma rakyat kecil. Nggak pantas menatap wajah yang mulia. Aku ingat sekarang. Dulu kakek ini bersujud dan merangkak. Gak berani angkat kepala. Belum pernah lihat wajah asliku. Dasar kau ini berani menentang Dewa Agung. Cepat sujud. Minta maaf sama Dewa Agung. Kau suruh aku sujud? Kalian cepat lihat. Mereka membuat Dewa Agung murka sampai patung Dewa Agung hancur. Kalau kamu begini, bisa-bisa seluruh kota Kinyang, bahkan seluruh dunia manusia ikut celaka. Sebaiknya cepat berlutut, sujud dan minta maaf sama Dewa Agung. Kalau aku tidak minta maaf, lalu bagaimana? Hari ini jadi hari matimu. Jangan. Cuma beberapa kroco begini. Memangnya bisa apa sama aku? Bang Putih, hati-hati ya. Pengemis ini bisa ilmu sihir. Barusan dia bukan cuma bikin semua pelayan di rumahku jadi kaku semua, tapi juga langsung bikin aku terlempar jauh beberapa meter. Sekarang, pinggangku aja nggak bisa lurus lagi. Siapa yang berani sowang begini? Bisa ilmu sihir segala. Pasti makhluk jadi-jadiannya udah berubah wujud. Tapi di depan aku, cuma pamer doang. Nadira! Nadira. Nadira! Bango Putih hebat! Bango Putih hebat! Tuan Jinu. Iblis, sebaiknya cepat menyerah. Lail. Ibu Langit 9, Dewa Agung baru saja turun ke dunia. Apa semua hadiah sudah disiapkan? Semua hadiah sudah siap. Pergi dan ambilkan cairan giok yang dipersembahkan di Istana Kerta. Cairan giok bisa membangkitkan orang mati dan membuat awet muda. Menantuku pasti akan suka. Baik. Sebentar lagi aku akan bertemu menantuku. Semoga hadiah-hadiah yang kusiapkan ini bisa dia sukai. Cepatlah, beri kami keturunan dan lanjutkan garis keturunan para dewa. Anak rezeki dan Putri Naga ingin bertemu Ibu Langit 9. Bukankah mereka itu dua anak emas di samping Dewa Agung? Kenapa mereka datang ke sini? Suruh mereka masuk. Ibu Langit 9, Dewa Agung sedang dalam bahaya. Mohon Ibu Langit 9 segera pergi membantu. Apa? Rasain pengemis bau. Sudah saatnya mati. Bangau Putih, suamiku benar-benar cuma manusia biasa. Dia cuma ingin menyelamatkanku, tidak melakukan kesalahan apapun. Kumohon Bangau Putih, lepaskan suamiku. Nadira! Ibu. Bangau Putih, kumohon lepaskan anak dan menantuku. Kumohon padamu. Aku mohon. Lepaskan ayahku. Jangan sentuh aku! Mau mati ya? Jangan ayahku. Aneh, kalau manusia biasa kena debu ini pasti akan terluka. Tapi dua anak ini, kenapa sama sekali gak bereaksi? Jangan-jangan mereka itu siluman. Benar, Bangau Putih. Ayah mereka adalah siluman yang berasal dari babi, anjing, ular, dan tikus. Jadi mereka pasti siluman. Dasar bocah sialan, ilmunya memang aneh. Pengemis kayak begini. Palingan memang tikus got yang jadi siluman. Lepaskan ayahku. Cepat tangkap dua siluman kecil ini juga. Jangan. Jangan sakiti cucu-cucuku. Cucu langit. Aku punya cucu langit dan langsung dua. Benar Ibu Langit 9, Anda punya sepasang cucu kembar. Namanya Lel dan Mimi. Sekarang mereka terjebak di kuil Dewa Agung. Ibu Langit 9, ayo ke sana. Kekuatan Dewa Agung sedang tersegel. Aku khawatir dia dan para penerusnya dalam bahaya. Cepat kumpulkan pasukan langit. Ikut aku turun ke dunia untuk selamatkan cucu-cucuku. Makhluk iblis, cepat tunjukkan wujud aslimu. Nadira! Nadira! Ibu. Ini cuma manusia biasa. Lepaskan
harus menyakiti cucu dan menantuku? Apa salah mereka? Lepaskan aku! Gempa bumi! Dewa Agung sedang murka. Ayo, kuil Dewa Agung mau runtuh. Habislah kita, warga kota Kinyang akan kena sial. Semuanya gara-gara keluarga iblis ini. Mereka menantang Dewa Agung, bikin kekacauan di langit. Kuil Dewa Agung runtuh. Bunuh mereka! Redakan amarah Dewa Agung! Bunuh mereka! Bunuh mereka! Lepaskan aku! Kenapa kalian melakukan kami seperti ini? Katanya, ini keinginan rakyat. Kalau nggak dibunuh, kemarahan rakyat nggak reda. Makhluk iblis, terima kematianmu. Lepaskan aku! Bagong Putih! Ibu! Nadira, aku sebagai suamimu nggak akan membiarkanmu terluka lagi. Ibu! Suamiku. Nadira, kau terluka parah sekali. Sekarang kita ke tabib dulu ya. Ibu, aku sudah tidak apa-apa. Suamiku. Ini ada apa sebenarnya? Dia malah bisa menyembuhkan luka Nadira. Memang hebat juga ya. Ayo mertua, ibu mertua, kalian takut apa sih? Tadi Bang Putih cuma lengah sebentar. Mana mungkin dia benar-benar nggak bisa ngalahin pengemis bau itu? Iya juga, walaupun Bang Putih benar-benar kalah, di belakangnya masih ada kerajaan, masih ada 100.000 pasukan. Aku nggak percaya si pengemis bau itu bisa ngalahin 100.000 pasukan. Ah, benar juga. Kau pergi panggil bala bantuan. Siap. Bang Putih, Anda nggak apa-apa kan? Tadi aku memang terlalu meremehkan. Sekarang nggak akan lagi. Meremehkan? Aku baru pakai 1/1000 kekuatan aja. Tetap bisa bunuh kau. Kurang ajar. Kalau gitu mari kita coba. Dasar makhluk durhaka, berani-beraninya kau nantang Bang Putih. Bang Putih, semua orang lagi lihat Anda loh. Tunjukkan kekuatan Anda, tangkap mereka. Rasakan kematian. Aku maklumi karena kau nggak tahu apa-apa. Aku biarkan kau hidup kali ini. Tapi kalau kau masih nggak tahu diri, jangan salahkan aku kalau kasar. Kekuatan siluman ini jauh di atas kemampuanku. Kalau aku lanjut bertarung, bukan cuma aku yang bakal kalah, malah bisa jadi malu sendiri. Kau tahu nggak? Aku ini sudah berlatih selama 1000 tahun. Sebentar lagi aku bakal naik jadi dewa. 100 tahun yang lalu, aku bahkan sempat bertemu dengan Dewa Agung sekali. Kau tahu Dewa Agung itu siapa? Dialah penguasa 4 lautan dan 8 penjuru. Penguasa 3 dunia dan 6 alam. Sepertinya kau sangat mengagumi Dewa Agung itu. Tentu saja. Kalau berani tidak hormat sama Dewa Agung, itu sama saja cari mati. Terus kau tahu nggak wajahnya kayak apa? Wajah Dewa Agung mana mungkin bisa kita lihat dengan sembarangan. Aku saja 100 tahun lalu. Cuma dari jauh dengar suaranya beliau. Itu saja sudah jadi kehormatan luar biasa buatku. Dengar baik-baik. Kalau berani menyinggung Dewa Agung, gak peduli kau siluman dari mana, pasti mati juga ujung-ujungnya. Hari ini karena aku lihat kau sayang sama anak dan istrimu, aku akan kasih kesempatan hidup. Kau dan keluargamu harus sujud 999 kali di depan Dewa Agung. Baru aku akan memaafkan nyawa kalian. Bang Putih, kenapa Anda biarkan mereka begitu saja? Bang Putih, jangan biarkan mereka pergi. Kalau tidak, nanti bisa jadi masalah besar. Yang mulia Bang Putih, kenapa Anda tidak segera menghukumnya? Kalian ini memang bodoh semua. Aku Bang Putih tahu apa yang harus kulakukan. Gak perlu diajarin sama kalian. Bang Putih. Sementara ini aku biarkan kamu pergi. Tunggu sampai Ibu Langit 9 datang. Kau pasti mati.
Kau kenal Ibu Langit 9? Kau bisa dengar suara hatiku. Kau datang ke kota Kinyang karena dapat kabar. Ibu Langit 9 mau turun ke dunia. Dari mana kau tahu itu? Sepertinya ada yang membocorkan rahasia langit. Tunggu aku pulang. Pasti akan kuselidiki sampai tuntas. Kau makhluk jahat. Jangan-jangan kamu juga dengar kabar itu. Makanya kamu datang ke kota Kinyang. Dengar ya. Ibu Langit 9 itu ibu kandung Dewa Agung. Punya kekuatan luar biasa. Sangat cerdas. Bukan orang yang bisa kau tipu-tipu. Nanti kalau Ibu Langit 9 turun ke dunia, aku pasti akan laporkan semuanya. Biar kau dihukum. Baik, aku akan tunggu saja. Hari ini adalah hari kematianmu. Tangkap dia! Bangau Putih Tua, kau cari mati. Kau! Bagaimana kau tahu nama asliku? Jangan-jangan! Bangau Putih Tua, aku sudah kasih jalan hidup, tapi kau tetap pilih mati. Tuan muda, aku ini guru negeri Hanan. Bangau Putih sudah berlatih 1000 tahun. Hari ini bisa bertemu Tuan muda benar-benar keberuntungan terbesar dalam hidupku. Angkat kepalamu. Enggak, saya enggak berani. Saya benar-benar enggak berani. Saya ini cuma bawahan rendahan. Enggak berani menatap wajah suci Tuan muda. Mundur sana. Kau adalah Dewa Agung. Jadi kau sudah mengenaliku. Saya benar-benar bodoh. Tidak tahu siapa yang saya hadapi. Saya pantas dihukum mati. Saya pantas dihukum mati. Ini ada apa sebenarnya? Saya pantas dihukum mati. Tuan Bangau Putih, walaupun Anda kalah darinya, tidak perlu sampai begini juga. Dasar anjing bodoh tak tahu diri. Kalian tahu dia siapa? Dia itu adalah orang yang tidak bisa kita lawan. Cepat berlutut. Minta maaf dan akui kesalahan. Saya benar-benar bodoh. Mohon Dewa Agung maafkan saya. Oh, gawat. Bahkan Bangau Putih pun kalah darinya. Maafkan saya. Seperti pengawis busuk itu memang hebat. Kalau dia benar-benar punya ilmu sihir, keluarga kita pasti jadi target pertamanya. Ayah! Tuan Besar! Ayah! 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 Tuan Besar, jangan mati, Tuan Besar! Tolong aku. Ayah! Tolong aku. Nadira! Nadira, tolong selamatkan ayahmu! Cepat tolong ayahmu! Benar, suamimu bisa ilmu sihir. Baru saja kau terluka, dia langsung menyembuhkanmu. Cepat suruh dia selamatkan ayahmu. Barusan dia ingin membunuh suamiku. Kau masih mau aku selamatkan dia? Maksudmu apa? Kamu nggak mau nolong? Siapa menanam, dia menuai. Kau! Dia itu ayahmu! Kau nggak punya hati nurani ya? Aku juga anak kandungnya. Dia selalu mau memukul dan membunuh aku dan suamiku. Apa dia pernah punya hati nurani? Kau! Dasar anak durhaka! Aku pukul! Ibu! Ibu! Nyonya Nirwana! Nyonya Nirwana! Cepat minta tolong ke menantumu. Masa kau tega lihat Tuan Besar mati begitu saja? Tolong aku. Tolong. Ibu lupa dulu dia memperlakukan kita seperti apa. Bagaimanapun juga dia ayah kandungmu. Tapi Tuan Jinu. Kasih dia makan ini saja. Ini, kau kira aku bodoh ya? Sebiji buah persik mana bisa nyelamatin orang? Mau ngeledek aku ya? Kalau nggak mau nolong ya sudah. Masih sempat-sempatnya ngerjain orang. Dasar pengemis bau. Kenapa kau nggak mati aja? Kau
benar-benar kurang ajar. Suamiku udah tulus mau menolong, kau malah memakinya. Kau kira aku bodoh? Buah persik busuk ini nyelamatin orang. Siapa yang kau bohongin sih? Kalau suamiku bilang bisa nyelamatin, dia pasti bisa dong. Bikin ketawa aja. Emangnya kamu pikir suamimu itu dewa apa? Dikasih jalan hidup malah gak mau. Malah milih mati. Benar-benar gak bisa diselamatin. Buah persik busuk begini masih aja dipakai buat nyelamatin orang. Kau jelas-jelas lagi ngerjain kami. Tuan Besar Nirwana, lihat ini, lihat. Ini. Kalian Buah persik surga. Buah persik dari dunia dewa ini ya. Orang biasa makan satu gigitan bisa nambah umur 500 tahun. Kalau yang latihan spiritual makan satu bisa nambah 500 tahun kekuatan. Aduh, buah persikku. Buah persikku! Buah persikku! Kok aku bisa terbang ya? Iya. Kok aku bisa membawa manusia? Apa aku bakal jadi dewa? Jadi dewa Lihat deh, terbang, dewa. anjingnya terbang. dia terbang. Anjing itu bisa terbang gara-gara makan buah persik. Cepat lihat, cepat lihat. Anjingnya jadi dewa. Itu dia. Buah persikku. Buah persik surga. Buah persik surga. Buah persik surga. Hei, punyaku. Buah persikku. Minggir. Itu persik surga. Berikan. Persik surga. Tunggu, jangan lari. Punyaku, itu punyaku. Buah persikku. Kembalikan. Persik itu sebenarnya punyaku. Tuan, kau kasih aku satu buah persik lagi ya. Aku mau selamatin ayahmu. Udah habis, aku cuma punya satu itu. Mencuri. Pasti dia mencuri. Hah? Tangkap dia, penggal kepalanya. Ibu, barusan dikasih persik kamu nggak mau. Sekarang tahu itu buah dewa malah minta lagi. Sekarang buahnya udah habis. Kamu malah fitnah suamiku. Kamu jahat banget. Hah? Persik itu memang dia yang curi? Kalau enggak, dari mana dia dapat buah persik dewa? Habislah kau. Nyolong buah persik dewa dari langit. Mereka sebentar lagi bakal turun tangkap kau. Mampus kau! Kalian lihat sendiri kan? Petir langit mau menyambar pengemis bau ini pasti karena dia mencuri buah persik dewa dari langit. Makanya kena kutukan langit. Pengemis bau, dasar pencuri. Dewa sebentar lagi akan turun buat ngurusin pengemis kayak kau. Biar kau mati kesambar petir. Kau bukannya Dewa Agung. Masa Dewa Agung bisa kena sambaran petir? Kurang ajar makhluk jahat. Berani-beraninya nyamar jadi Dewa Agung. Dosamu pantas dihukum mati. Pasti dapat kutukan langit. Bawang putih tua bangka, kau cepat banget berubah muka. Barusan aja kau masih sujud di kakiku. Ngaku salah. Sekarang malah teriak-teriak mau bunuh aku. Ada apa sih? Aku suruh kau sambar aja perempuan galak yang ngatain anakku. Kok malah salah sasaran? Ampun Ibu Langit 9, saya ini masih magang. Baru pertama kalinya berpetir. Nanti saya hati-hati. Sekarang malah teriak-teriak mau bertarung. Tadi itu aku salah orang. Aku benar-benar bodoh. Dewa Agung, engkau mengatur dunia para dewa di atas langit ke-9. Mana mungkin turun ke dunia manusia? Apalagi menikahi perempuan manusia biasa yang hina seperti ini. Kalian semua memang pandai cari muka. Benar-benar tak tahu malu. Hah? Kalian berdua berani-beraninya mencuri buah persik abadi dari langit. Para dewa akan segera turun dan menghukum kalian. Aku justru ingin lihat siapa yang berani menghadapiku. Hukuman langit sudah dekat. Kamu masih saja keras kepala. Petir tadi itu hanya peringatan buatmu. Tak lama lagi, petir dari Ibu Langit 9 juga akan turun. Menyambar dan membunuhmu. Dasar tak tahu diri. Dasar bajingan.
Dukun itu benar-benar sombong. Berani-beraninya bicara kasar pada anakku. Pengawal, Saya di sini. turunkan petir langit untukku. Sambar dan bunuh dukun yang tidak tahu apa-apa itu. Siap. Ada apa ini? Ibu, sedang apa? Lapor. Ayah saya itu dewa petir. Kamu, Suamiku. Kau nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Tuan Jinu, jangan-jangan kau bikin Dewa Agung marah ya? Ayah, aku takut nih. Ayah di sini kok, jangan takut. Suamiku, kau jangan-jangan beneran nantangin Dewa Agung ya? Kalau iya, kau mau gimana? Biarpun harus kena kutukan langit, kita sekeluarga akan tetap bersama. Tenang saja, suamimu gak bakal kena kutukan kok. Walaupun gak tahu siapa sebenarnya Dewa Agung, tetap mau bareng dia hidup dan mati. Kamu memang menantu terbaikku. Cucu langit terbaik milik istana ini. Jangan takut, nenek sebentar lagi turun buat ketemu kalian. Beraninya kau menyamar jadi Dewa Agung. 100 nyawa pun tak cukup buat menebus dosamu. Ibu Langit 9 sekarang pasti sedang mengawasimu dari langit. Sebentar lagi dia pasti turun buat menghabisimu. Begitukah? Sekarang kau, meskipun sujud minta ampun sudah terlambat, tunggu saja kematianmu. Dasar tak tahu malu. Baru bisa sedikit ilmu silat sudah berani berbuat semaunya. Sebentar lagi, langit akan mengambil nyawamu. Nadira, jadi saudara denganmu di kehidupan ini benar-benar nasib burukku. Di kehidupan berikutnya, kalau kau jadi babi atau anjing, tolong jauh-jauh dariku. Jangan sampai mataku kotor. Dasar binatang. Anak durhaka. Mati saja kau. Kami suami istri, apa salah kami padamu? Sampai kau tega begini sama kami. Tuan besar, kau benar-benar kejam. Tak ada sedikit pun rasa keluarga. Padahal tadi aku masih minta Tuan Jinu menolongmu. Sialan. Kau cuma penggemis. Pencuri bodoh. Mana pantas jadi menantuku. Tunggu saja kalian. Begitu Ibu Langit 9 turun, keluarga kalian habis sudah. Kalian menindas ayah dan ibuku. Kalian semua jahat. Dewa-dewa di langit pasti melihat. Mereka tahu siapa yang baik, siapa yang jahat. Kalau mereka turun ke bumi juga buat menghukum kalian. Aku nggak percaya. Ibu Langit 9 nggak kayak kalian. Dia bisa bedain baik dan buruk. Tentu saja aku nggak akan bingung mana baik mana buruk. Wah, Ibu Langit 9 sudah turun ke dunia. Dewa turun ke dunia. Itu dewa. Dewa, ya ampun. Ibu Langit 9 sudah turun ke dunia. Sambut Ibu Langit 9. Sambut Ibu Langit 9. Jangan buru-buru. Wah, Ini 2 cucu langitku. Sekarang aku punya cucu langit. Akhirnya dunia para dewa punya penerus. Keturunan para dewa kita selama 9.999 generasi selalu satu garis keturunan. Akhirnya kutukan itu terputus di generasi ini. Ibu, jangan buru-buru. Bangau Putih, guru negara dari negeri Hanan, mengaturkan hormat kepada Ibu Langit 9. Panjang umur Ibu Langit 9. Semoga Ibu Langit 9 abadi. Dasar pendeta bau. Tadi kau berani-beraninya menghina anakku. Semuanya aku lihat sendiri. Nanti aku bakal membalasmu. Bangunlah. Terima kasih Ibu Langit 9. Ibu Langit 9, hamba ada hal penting untuk dilaporkan. Oh ya? Katakan saja. Ibu Langit 9, makhluk jahat ini semena-mena di dunia manusia. Dia menindas rakyat, bahkan dia melawan Dewa Agung. Sampai patung dewa pecah dan langit jadi kacau. Yang lebih parah lagi, dia berpura-pura jadi Dewa Agung. Berusaha menipuku. Bukan begitu. Kau bilang dia pura-pura jadi Dewa Agung? Iya benar.
Dia terus-menerus mengaku dirinya Dewa Agung. Tadi juga memanggil nama asliku. Berusaha menipuku dengan identitas Dewa Agung. Jujur saja, memang mirip sih. Mohon Ibu Langit 9 menilai dengan adil. Dia nggak pernah melakukan hal yang melanggar hukum atau merugikan siapapun. Dia hanya ingin melindungi istri dan anaknya, jadi terpaksa harus melawan Bangau Putih. Ibu Langit 9, semua kesalahan ini adalah kesalahanku. Aku rela menerima hukuman apapun. Ibu Langit 9, ku mohon padamu, tolong lepaskan suamiku ya. Aku mohon pada Ibu Langit 9. Mohon Ibu Langit 9 menilai dengan adil. Ampuni menantuku. Nadira, aku akan mencintaimu selamanya. Suamimu tak akan pernah mengecewakanmu. Tolong lepaskan ayah dan ibuku. Cucuku yang baik. Ibu, Wanita ini hanya manusia biasa, tapi rela mati-matian melindungi suaminya. Benar-benar menantu kesayanganku. Suamimu memang cuma seorang pengemis. Pengemis pun kau mau nikahi? Aduh, Ibu Langit 9, Ibu mungkin belum tahu. Perempuan ini, dia membangkang dan melawan aturan. Aku dan Tuan Besar sudah menjodohkannya dengan keluarga kaya Kota Kinyang, Tuan Besar Mardi. Tapi dia tetap tidak mau, malah merendahkan diri menikah dengan seorang pengemis. Benar-benar lucu. Ibu Langit 9 menjawab perkataanku. Sekarang aku sudah bisa bicara langsung dengan Ibu Langit 9. Hormat Ibu Langit 9. Saya, Nona Nirwana kedua dari keluarga Nirwana, Ibu Tiri Nadira. Saya selir ayahnya. Saya paham adat manusia kalian. Seorang selir, bagaimana bisa mengatur urusan pernikahan anak kandung istri utama? Bukan begitu Ibu Langit 9. Perjodohan ini saya dan ayahnya yang memutuskan bersama. Tuan Besar, cepat bicara. Benar. Aku adalah ayah kandung anak ini. Aku sudah menjodohkannya dengan keluarga yang baik. Tapi perempuan ini lebih baik mati daripada menikahinya. Malah ngotot mau menikah sama pengemis ini. Pengemis ini bukan cuma miskin, tapi juga kelakuannya buruk. Dia... Aduh, biar aku aja yang jelasin. Lapor Ibu Langit 9. Pengemis ini nggak cuma berani menantang Dewa Agung, sampai patung Dewa Agung meledak. Tapi juga, dia juga mencuri buah persik dewa dari langit. Mereka semua lihat sendiri kan? Iya, kami semua lihat kok. Iya benar, kami lihat sendiri. Buah persik dewa itu besarnya sebesar mangkuk gitu. Diambil dengan santai. Malah dimakan anjing. Anjing itu terus terbang ke langit jadi dewa di sana. Segede itu ya? Wah, itu buah persik abadi segede itu ya. Itu persik abadi ya. Bahkan segede kita beneran bisa jadi. Persik abadi ini memang benar-benar buah dewa. Jangan-jangan suamiku beneran mencuri dari langit. Kayaknya kali ini beneran gak bisa lolos. Makan menambah 500 tahun kekuatan spiritual. Ibu Langit, apa ini mau diberikan kepadaku? Semua ini untuk menantuku sebagai hadiah pertemuan. Kalau Ibu Langit 9 marah, suamiku pasti gak bisa lolos dari hukuman. Gak boleh, aku harus lindungi suamiku. dasar bodoh. Saat seperti ini kau masih memikirkan gimana caranya lindungin aku. Kau ini cuma manusia biasa. Ayo cepat bangun, jangan berlutut terus. Terima kasih Ibu Langit 9. Nggak nyangka suatu hari aku juga bisa berdiri ngomong langsung sama Ibu Langit 9. Perempuan galak yang dipanggil bangun itu menantuku. Kau malah mikir itu buat kau. Muka kau tebal banget. Ibu Langit 9, menantu Anda pasti cantik banget dan luar biasa. Pasti dari keluarga terhormat. Tentu saja. Menantuku adalah perempuan terbaik di dunia. Tidak mempermasalahkan status anakku. Selalu melindunginya dengan sepenuh hati. Bahkan telah melahirkan 2 anak dewa untukku. Aku benar-benar bahagia. Kali ini aku turun ke dunia fana hanya untuk menjemput dia dan 2 cucu langit kembali ke alam dewa. Putri siapa ini sebenarnya? Bisa mendapat kehormatan sebesar ini. Dia adalah calon Ibu Langit 9 di masa depan. Andai saja anak perempuanku belum menikah. Kalau aku juga belum menikah, dengan kecantikanku, mungkin saja aku bisa menikah dengan putra Ibu Langit 9.
Jadi aku juga bisa jadi Ibu Langit 9 di masa depan. Sayang sekali. Ibu Langit, si pengemis itu mencuri buah abadi Anda, bahkan dimakan anjing. Cepat tangkap dia sekarang juga. Ibu Langit 9, pengemis ini sudah melakukan dosa besar. Anda harus menghukumnya dengan petir sampai mati. Hei pengemis bau, pencuri rendah. Pasti kau punya ibu, tapi nggak punya ayah yang ngajarin kebaikan. Pantas disambar petir sampai mati, dapat kutukan langit. Benar juga. Orang tuanya pasti rendahan. Makanya punya anak serendah ini. Kalian ngomong apa barusan? Sepertinya Ibu Langit 9 juga marah banget sama kelakuan tidak tahu malu si pengemis ini. Hah, kayaknya disambar petir aja belum cukup, harusnya dihancurkan sampai abunya hilang. Sudah sekian lama nggak lihat Ibu Langit 9 semarah ini. Manusia-manusia ini tamat riwayatnya. Dasar dalang, kau bukan cuma ngatain anakku, tapi juga menghina aku dan suamiku. Aku bakal bikin kalian mati tanpa kuburan. Kalian jangan terlalu kejam dong. Kalau mau hina aku sama suamiku ya udah, tapi jangan hina orang tua suamiku. Aku memang belum pernah ketemu mertuaku, tapi aku percaya mertua aku itu pasti orang yang baik dan jujur di dunia ini. Bisa melahirkan suamiku yang baik hati dan bertanggung jawab. Pasti bukan orang jahat. Jadi kalian jangan menghina mereka. Nadira Chow, makasih ya. Anak baik, anak baik. Ibu. Suamiku ngeluarin buah dewa ini untuk nyelamatin nyawa Tuan Besar Juana. Sekarang kalian malah balas budi kayak gini. Mau bunuh kami semua. Kalian kejam banget sih. Kenapa harus kayak gini sama kami? Mohon Ibu Langit 9 periksa dengan adil. Suamiku cuma mau nolong orang, gak niat untuk mencuri. Kalian anggap dunia para dewa ini apa sih? Itu benar. Mencuri tetap saja mencuri. Tidak ada alasan apapun. Penjahat macam ini pantas disambar petir 5 kali, tubuhnya dicabik-cabik. Masih mau ngeles juga? Tunggu saja kematianmu. Mati saja. Kalian. Cukup. Tunggu saja kematianmu. Ini akan jadi pembalasan. Ibu Langit 9, cepat hancurkan dia sampai tak tersisa. Diam. Ibu Langit 9, kenapa Anda melakukan ini? Ibu, Masalah ini sudah ada pengaturan dari Ibu Langit 9. Bukan urusanmu buat ikut campur. iya benar. Aduh ibu ini. Ibu Langit 9 pasti menghukum si pengemis itu. Ngapain juga ibu ngatur-ngatur dia? Iya benar. Ibu Langit 9, mohon jangan marah. Saya sadar salah. Saya nggak bakal ngomong sembarangan lagi. Mohon jangan marah. Perempuan bodoh. Ibu Langit 9, pengemis ini sudah melawan Dewa Agung dan mencuri buah dewa. Hukumannya memang mati. Mohon Ibu Langit 9 menghukum dia. Begitu ya. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas? Hancurkan tubuh dan jiwanya, biar dia tak bisa reinkarnasi selamanya. Memang Tuan Bango Putih paling hebat. Perkataan Tuan Bango Putih memang masuk akal. Ternyata masih bisa bikin orang tidak bisa reinkarnasi selamanya. Mati saja kau. Kalian benar-benar kejam. Mohon Ibu Langit 9 menilai dengan bijak. Semua ini terjadi karena saya. Saya bersedia menanggung semua hukuman. Mohon Ibu Langit 9 lepaskan suamiku. Mohon Ibu Langit 9 lepaskan suamiku. Mohon Ibu Langit 9 lepaskan suamiku. Mohon lepaskan suamiku. Nadira, Putri. Nadira, bangunlah. Mohon Ibu Langit 9 lepaskan ayah dan ibuku. Cucu langit kesayanganku, maaf kalian harus menderita seperti ini. Ini maksudnya apa Ibu Langit 9? Apa dia benar-benar? Anakku, Dewa Agung, bagaimana menurutmu? Kalau mereka memang mau begitu, tak bisa reinkarnasi selamanya, maka kita kabulkan saja keinginan mereka. Semua pergi dari sini. Siap, Ibu Langit 9.
Habis sudah, semuanya habis. Kenapa harus kami? Kok bisa kami? Ibu Langit 9, apa Anda salah paham? Iya, Ibu Langit 9. Dia yang menyinggung Dewa Agung. Dia yang mencuri buah dewa. Harusnya dia yang dihukum. Ini salah besar. Ibu Langit 9 yang terhormat, apa ada yang bicara salah hingga membuat Anda marah? Dia, semua gara-gara dia. Semua karena perempuan berlidah tajam ini. Dia pantas masuk neraka cabut lidah. Kalau mau hukum saja dia. Cuma dia saja. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Suamiku, tega sekali ngomong begitu ke ibu sendiri. Diam kamu, perempuan sialan. Keluar kamu yang bikin masalah. Aku jadi kena marah Ibu Langit 9. Berani kau pukul aku lawan kau. Aduh, Ibu Langit 9. Kalau memang aku yang salah ngomong, aku minta maaf sama Anda. Tolong ampuni kami ya, Ibu Langit 9. Pernah kepikiran buat ngampunin mereka nggak? Mereka, dia melanggar aturan langit. Dosanya pantas dihukum mati. Aku nggak salah apa-apa. Ibu Langit 9. Kau benar-benar bodoh. Habis sudah, habis. Suamiku, Ibu Langit 9, kenapa? Dia bakal hukum kau atau enggak? Mungkin saja. Soalnya aku bikin menantunya sama cucunya jadi tersinggung. Kayaknya pulang nanti pasti dimarahin. Apa? Ya wajar sih. Nanti aku urus kau lagi. Ibu Langit 9. Ibu Langit 9, pengemis ini berani menantang dewa, nyuri buah persik langit. Anda harus hukum dia. Baru kali ini aku dengar, aku sendiri menantang diriku sendiri. Soal buah persik itu memang aku tanam buat anakku sendiri. Dia mau ambil berapapun juga boleh. Mau dikasih makan anjing juga silahkan. Apa? Anak? Sudah Ibu, orang-orang bego ini juga nggak bakal ngerti. Nggak usah buang waktu sama mereka. Pengawal, Dewa Agung. seret mereka pergi. Sambar petir 5 kali, hancurkan tulangnya, jadikan abu. Aku mau mereka selamanya nggak bisa reinkarnasi. Siap, Dewa Agung. Dia itu Dewa Agung. Jadi maksudnya dia itu Dewa Langit yang legendaris itu? Berarti kita udah lancang sama dewa dong. Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Mana mungkin dia itu Dewa Langit? Mana mungkin? Jelas-jelas dia itu cuma pengemis rendahan. Perempuan kalah. Masih berani hina anakku. Benar juga. Siapa sangka Dewa Langit turun ke dunia, malah jadi pengemis. Iya kan, istriku? Suamiku? Apa? Menantuku ternyata dewa. Ayah, ternyata ayah dewa. Nadira, nak. Aku ayahmu. Aku ayah kandungmu, Nadira. Kau tega lihat ayahmu mati begitu aja. Menantu baik, menantu kesayangan. Semua ini salah ayah. Ayah nggak tahu siapa kau sebenarnya. Ayah nggak sadar kalau kau sehebat itu. Menantuku, ayah minta maaf. Ayah sujud minta ampun. Sujud, ayah sujud minta maaf. Hati Pak, Bapak masih ada pisau menancap di badan. Nadira, ini salah ibu, nak. Semua salah ibu yang nggak ngerti apa-apa. Ibu juga sujud minta maaf sama kalian. Tolong kasih ibu kesempatan hidup ya. Kakak, aku ini adikmu, adik kandung. Kita dulu sering main bareng waktu kecil. Aku sujud minta maaf. Aku sujud minta maaf sama kau. Semua ini bukan salahku. Tolong ampuni aku ya. Aku sujud minta maaf. Tolong ampuni kami. 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 Oh, ini salah saya. Mohon Dewa Agung, beri saya kesempatan untuk hidup. Dewa Agung. Kalian ini bukan sadar salah, tapi cuma takut saja. Kalau suamiku bukan dewa, kalian pasti akan terus menindas dia. Hanya menantuku yang baik. Mau suaminya dewa atau pengemis, dia selalu setia sama suaminya. Ibu Langit 9. Anak baik, panggil aku ibu. Aku cuma orang biasa. Ibu benar-benar gak keberatan.
Aku dari dulu gak pernah peduli asal-usul atau status. Yang penting akhlak dan kepribadian. Kau gak pernah ngerendahin anakku walau dia pengemis. Selalu setia dan gak ninggalin dia. Saat susah pun kau tetap melindungi dia habis-habisan. Perempuan sebaik kau, aku aja sayang banget sama kau. Mana mungkin aku gak suka. Ibu, Nah, ini hadiah pertemuan dari ibu untukmu. Nanti di surga masih banyak lagi. aku nggak bisa terima. Ini cuma hadiah pertemuan aja. Nanti semua harta surga ini akan jadi milikmu juga. Suamiku, Kalau ibu sudah kasih, itu memang milikmu. Anakku, kau nggak pernah ninggalin Dewa Agung. Dan kau juga sudah melahirkan 2 anak dewa buat dunia para dewa kita. Kau berhasil mematahkan kutukan yang sudah 9.999 generasi cuma 1 anak tiap generasi. Ibu Langit 9 sangat berterima kasih padamu. Kamu memang pantas dapat yang terbaik di dunia ini. terima kasih Ibu Langit 9. Hah? Iya, Layel, Mimi, cepat panggil nenek. Hei, Nenek juga sudah siapkan hadiah buat kalian. Nanti seluruh surga ini jadi milik kalian. Kalian mau main di mana saja silakan. Harta di surga ini kalian mau pakai gimana aja terserah kalian. Makasih nenek. Anak baik. Besan, ayo ikut kami pulang ke surga. Aduh, saya nggak pantas loh. Besan, kau nggak pernah meremehkan anakku yang dulunya pengemis. Waktu mereka dalam bahaya, kau juga mati-matian melindungi mereka. Itu sudah kebaikan yang besar. Layak masuk ke golongan para dewa. Terima kasih Ibu. Apa? Sampai Nyonya Nirwana juga mau naik ke langit jadi dewi. Sedangkan aku cuma bisa dihukum mati dan tidak akan pernah bisa reinkarnasi. Oh tidak, tidak. Kakak aku salah. Aku seharusnya nggak ikut-ikutan ayah dan ibu menindasmu. Itu semua gara-gara mereka. Mereka memprovokasi aku, menghasut aku. Kakak maafkan aku. Kenapa aku melahirkan anak yang tak berguna seperti kau? Kalau Nadira itu anakku, aku pasti nggak akan bernasib seperti ini. Kalau ibuku adalah Nyonya Nirwana, dia pasti nggak ngajari aku berbuat jahat. Aku juga nggak akan berakhir seperti ini. Dasar jalang, kupukul kau sampai mati. Dua perempuan menyebalkan. Kenapa? Kenapa aku sebodoh ini? Andai dulu aku lebih cepat menghargai anak dan menantuku. Sekarang aku juga bisa naik ke kayangan jadi dewa. Kalau saja aku bisa mengenali Dewa Agung, pasti aku sudah dapat hadiah besar. Mungkin langsung naik jadi dewa. Kenapa aku harus berakhir seperti ini? Nyonya, tolong selamatkan aku. Kita sudah jadi suami istri. Masa kamu tega lihat aku mati? Aku sudah berkali-kali kasih kamu kesempatan. Bahkan waktu kamu terluka, aku masih minta menantu buat nolongin kau. Tapi kau, apa yang kau lakukan? Bukan cuma nggak tobat, malah manfaatin kejadian ini buat jebak menantu. Kalau aku bantu kau, bukankah aku malah mencelakakan mereka? Aku cuma hilap sesaat. Aku benar-benar salah. Kalimat itu sudah sering banget aku dengar. Setiap kali kamu salah, kamu selalu ngomong kayak gitu. Tapi sebentar aja pasti kamu ulangi lagi. Malah makin lama makin parah. Sekarang aku benar-benar nyesal. Dulu aku terlalu memanjakan kau. Sampai kau makin lama makin kelewatan. Sekarang aku sudah sadar. Bersikap lembek itu sama aja bantu orang jahat.
Bukan begitu. Aku sadar salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Mulai sekarang aku pasti berubah. Aku pasti berubah. Aku janji bakal baik sama kau dan juga anak-anak. Nyonya, sekarang cuma kau yang bisa selamatin aku. Kalau kau nggak menolongku, aku pasti mati. Nyonya Nirwana, kenapa hatimu begitu kejam? Aku ini suamimu. Seorang istri harus ikut suami. Kau harus selamatkan aku. Kau harus selamatkan aku. Kalau kau nggak tolong aku bakal mati bareng kau. Dasar lebih buruk dari binatang. Udah kayak gini masih aja ngamuk nggak jelas. Seret dia pergi. Nadira, kau itu lebih rendah dari binatang. Kau biarin suamimu bunuh ayahmu sendiri. Kau nggak takut kena kutukan langit? Seret dia pergi. Besan bisa sadar tepat waktu. Benar-benar bijaksana. Bikin Ibu Langit 9 jadi malu aja. Dulu aku terlalu lemah, makanya anak dan menantuku ditindas. Sekarang gak akan lagi. Bersiap kembali ke Istana Langit. Wah. Di sana indah banget. Lihat deh ke sana. Cantik banget. Benar-benar bagus.